Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu berhal sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti biasa sebelum masuk ke konten jangan lupa kalian cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko di situ Al-Qodi, dan kalian bisa juga beli parfum kamu nih ya, ada 5 varian. Gue sukanya pakai yang Dutch sama Dubai. Harumnya tuh enak banget guys, ya Allah. Bikin candu, asik, harumnya bikin candu. Dan jangan lupa juga kalian bisa di deskripsi itu ngecek kalian yang punya niat, insya Allah niatnya dikabulkan oleh Allah SWT. Yang pengen umroh langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi itu. Itu kalian bisa nanya-nanya dulu nggak apa-apa yang menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan kalian. Langsung ditelepon aja itu admin umrohnya. Oke? Sekarang kita masuk ke konten guys. Konten kita kali ini masih seputaran tentang lapor Mas Wapres ya. Berbagai macam analisa di Twitter ya. Kita nggak bicara TikTok, di Twitter. Di Twitter ya. Itu berbagai macam analisa ini dengan kepergian Prabowo ke luar negeri ini luar biasa. Ini satu yang gua mau angkat nih, keren juga nih. Jebakanmu sukses jenderal. Nah, ini keren gini, keren. Analisanya keren. Kalau aku sih melihatnya gini. Kepres yang dikeluarkan oleh Prabowo, oleh Presiden Prabowo untuk Gibran sebagai PLT Presiden itu jebakan dari Presiden Prabowo untuk dinastinya Mulyono. Prabowo ingin tahu lebih jauh seberapa besar rasa post power syndrome yang dimiliki Mulyono. Ya, ini kemungkinan-kemungkinan yang kalau gue sih amin aja ya. Gue jujur aja di pemerintahan Prabowo ini, gue nggak sanksi sama kemampuan Prabowo, nggak sanksi, nggak ya. Cuman gue was-was aja dengan dekatnya Prabowo sama Gibran dan Jokowi, itu was-was gue. Makanya ini dengan kata-kata begini gue amin aja, kita aminin aja, kita aminin ya. Nah kita lihat ini ada cuplikan video yang ditampilkan di postingan ini, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah dilaporkan kepada Pak Presiden gitu kan? Apakah ini sudah disetujui oleh Pak Presiden? Kan ini juga menjadi pertanyaan. Oleh karena itu ya sejatinya apapun yang menjadi kebijakan dan rumusan dari Wapres itu tidak boleh bertentangan dengan presidennya. Nah, jadi belum tentu ya ini apakah udah dilaporkan sama Prabowo, ini lapor Wapres ini apakah dapat persetujuan ataukah ini langkah sendiri ya. Tapi ini alhamdulillah dah, mudah-mudahan aja. Gue jujur aja ya, gue jujur banget, gue was-was kalau Gibran masih dekat dengan Prabowo, gue was-was kalau Jokowi masih dekat dengan Prabowo. Itu was-wasan gue luar biasa, dan mudah-mudahan aja Prabowo dengan segala caranya dia ya, mudah-mudahan Allah jaga deh, jangan sampai Prabowo-nya ngikut gitu, atau bisa ditelikung seperti yang perkiraan sebelum Pilpres kemarin ya. Prabowo cuma mimpin 2 tahun, ada yang bilang begitu ya. Gue berharap itu nggak sampai terjadi, makanya Prabowo harus segera itu kalau bisa mengeliminasi pihak-pihak yang membuat kita was-was gitu ya. Lanjut. Tidak boleh yang mendahului kebijakan presidennya. Oleh karena itu ya kita lihat apakah memang sudah disetujui oleh Pak Presiden atau belum, kita kan belum tahu.
Berarti belum tahu juga, banyak yang belum tahu ini udah disetujui presiden apa belum. Menurut kalian ini udah disetujui apa belum, guys? Ya, kalau gua ngeliat sih ini langkah yang cukup berani dari Gibran, Tuan. Itu banyak sekali kemungkinan-kemungkinan nggak baiknya kalau menurut gue ini dengan lapor Mas Wapres nih. Ya, mudah-mudahan aja ini apa namanya sesuai dengan arahan presiden. Kalau enggak, ya berarti memang benar ada jebakannya Prabowo dan itu Gibran sama Jokowi kemakan itu. Ya kita aminin aja kalau emang itu dugaan ya. Kita aminin siapa tahu dugaan itu jadi fakta. Amin, gitu nah. Lanjut. Tetapi memang ini kan sebenarnya level-level biasa, level kepala Nah, daerah kan. Ini kan sebenarnya menyontek apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ayahnya dulu, misalkan ketika menjadi gubernur di DKI dulu ya, Jakarta yang membuka layanan sejenis ini, semacam ini. huh. Ya emang Gibran bisa apa? Gibran ini pun naik kan karena bapaknya juga lah, bukan karena Gibrannya. Udahlah. Aduh, udahlah kita tahu juga itu. Itulah yang membuat kita was-was. Bukan kapasitasnya Gibran untuk menduduki kursi wapres ini. Kita tahu itu. Lanjut. Nah, karena itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Tetapi yang harus kita lihat adalah bagaimana sebenarnya apakah koordinasi itu dijalankan oleh pihak istana sehingga tadi Mas Wapres gitu ya, Gibran membuka layanan itu sendiri. Misalkan apakah ini juga tidak percaya kepada menteri-menterinya? Apakah tidak percaya juga kepada pihak lain sehingga harus membuka layanan sendiri? Ya kalau Nah, ya jadi memang mengundang polemik banyak ini. Ya, blundernya Gibran ini. Dan ini mungkin juga ini jebakan Prabowo ya, mungkin. Ya, kalau gue ngeliatnya ya itu tadi. Guys, perlu kalian tahu ya, untuk melakukan demo atau unjuk rasa itu harus ada surat pemberitahuan 3 hari sebelum dilaksanakannya unjuk rasa kepada pihak kepolisian, ya baik Polda, Polres, ya. Nah, agar ada pengamanan. Dengan diadakannya lapor Mas Wapres ini di kantornya dia di Istana Wapres, maka itu bisa hilang. Kebayang nggak kalau setiap hari ada 500 sampai 1.000 orang gitu. Ya, itu bahaya banget itu. Polisi dapat kerjaan tambahan. Nah, karena kebijakan ini kocak sih. Lanjut. Nah, saya melihatnya begini ya. Kalau saya sih kelihatannya Gibran ini persiapan pemilu 2029. Dia saja. Buset. Iya, persiapan pemilu 2029 udah mulai dari sekarang ya. Ya, dan Prabowo juga kan nanti itu umur 78. Gerindra harus siap-siap nih. Gerindra harus siap-siap. Partai-partai lain ya. Wah, kalau Gibran yang naik, wallahu alam. Kita nggak tahu 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan aja Pak Prabowo masih umur panjang minimal 5 tahun ke depan deh ya. Amin. Bagaimana misalkan Pak Mas Gibran langsung belusukan gitu ketika pasca dilantik, lalu juga membagi-bagikan susu dan buku gitu loh, agar dulu kan susu saja gitu ya, ada bukunya mungkin agar terlihat intelek kan begitu, lalu memanggil menteri. Jangan lupa kita tidak menyaksikan di zaman-zaman dulu itu ya, di pemerintahan yang lalu Wapres secara terbuka memanggil menteri. Dan Gibran melakukan pemanggilan menteri itu ketika pasca dilantik. Dan saat ini tadi ada dia membuat kebijakan sendiri yang. Nah, ya jadi ini kelihatan banget ya bahwasanya kalau dari analisa ini kelihatan banget Gibran memang sudah prepare banget, dan gue yakin itu bukan hanya idenya Gibran tapi orang-orang sekitarnya termasuk Jokowi di situ. Kemungkinannya begitu. Kita lihat apa komentar netizen di sini guys. Let's go guys. Oke guys, kita udah di Twitter ini ya. Jebakanmu sukses Jenderal. Kalau aku sih melihatnya begini, kita udah baca tadi ya. Masih panjang waktu 5 tahun ke depan, tapi sudah kebelet mengejar posisi RI1. Mbok ya dihargai presidennya mas, jangan mentang-mentang semua ditabrak. Rencana Mulyono, iya. Nggak mungkin Gibran sendiri nih. Kalau memang itu rencananya nggak mungkin Gibran sendiri lah. Sekarang sudah jelas toh, so what's next? Sebab kalau dibiarkan terus malah akan semakin merongrong kewibawaan pemerintahan dan mengganggu jalannya roda negara dengan cawe-cawe halus 3 periode. Lakukan langkah
segera untuk memastikan menghentikan manuver Mukidi. Ya. Nah, itu Prabowo-nya. Nah, ini kita kita pasrahkan sama Pak Prabowo sambil kita awasi terus, kita suarakan terus ya. Gue bahaya guys, gue terus terang gue ngomong ya. Iya, Gibran itu wapres kita, wakil presiden negara Republik Indonesia. Tapi gue was-was kalau negara ini dipimpin dia. Boleh dong, ini negara demokrasi kok. Udah saya bilang, Presiden 2029 Gibran, Presiden 2034 Gibran, Presiden 2039 Kaisang, Presiden 2044 Kaisang, Presiden 2049 Jan Etes, buset, dinasti gorong-gorong. Lah iya kan sudah saya katakan, kesibukan buzzernya daripada banggain Gibran dan malu kejeblok. Iya, tapi itu rencana mereka. Kita tetap berusaha aja dan pasrahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sayang. Indonesia dikiranya Solo, gimana dia mengeksekusi sedemikian banyak laporan yang masuk dari seluruh wilayah. Nah makanya, nggak masuk akal. Tunggulah minimal 3 bulan siapa yang sebenarnya jadi sultan. Ya kita lihat dah ini masih awal-awal ya presiden masih di luar negeri ini. Kalau saya melihatnya bukan jembatan, namun situasi yang tak mampu dikendalikan. Nah betul. Mereka berusaha itu. Ya dinasti ini berusaha gitu. Tapi Prabowo mudah-mudahan lah Prabowo ini benar ya kita aminin deh ini jebakan Prabowo mudah-mudahan. Menurutku itu bukan jebakan tapi ketidakmampuan seorang presiden dengan kata lain di atas presiden masih ada Mulyono bisa jadi. Hah? Iya bisa jadi masuk akal juga ya. Tapi gua berharap sih itu jebakan. Sedulur Gibran layak jadi capres 2029 udah langsung. Hmm. Mau mencari simpati rakyat saja terpaksa pengaduan-pengaduan yang seharusnya bukan job description seorang wapres terus dibukanya. Proseduralnya dan asas legalitasnya pun masih dipertanyakan. Nah, dasar Elamin buat Gerindra cepat sadar, cepat sadar. Kalau ini menjebak siapa? Gue yang jawab ya. Gue yang jawab nih. Mungkin, mungkin begini karena melawan hegemoni banteng di Jateng. Pokok dan karena eh nah, ya jadi Prabowo yang kemarin endorse gue melihatnya ini karena melawan hegemoni banteng di Jateng itu banteng luar biasa sayang ya saya rasa salah prediksi saya rasa bisa juga iya Prabowo, Gerindra, Fadlizon, Fahri Hamzah, di mana tuh wakil Anda malah melunjak seakan-akan dia yang berkuasa sampai membuat aduan laporan untuk masyarakat. Pak Prabowo, Anda kan presiden, harusnya Anda lebih tegas ke wakil Anda supaya Anda tidak dilampaui. Ini kalau, iya, kewas-wasan kita begitu ya. Ini antara, gue sih berharapnya ini jebakan. Cuman, apakah memang di atas Prabowo masih ada Mulyono? Hah, politik. Tapi asik juga kita nikmati ya guys ya. Mudah-mudahan aja Indonesia Allah jaga. Belajar sakit jiwa apapun yang dilakukan Prabowo Gibran selalu salah di matanya. Lah, lu yang belajar dia masih ya jadi calon presiden dan wakil aja udah banyak kesalahan kok etiknya ya kan biarpun aja bang mereka sebelum udah nih udah nah yang begini aja ini nggak usah lama-lama ini yang begini nggak usah lama-lama di akun gua nggak usah lama-lama orang-orang begini nih nggak ada nggak mencerdaskan rakyat sama sekali ini lagi iya nggak ada nggak usah. Nggak usah.
Nggak usah ada di timeline gue yang begitu. Menjijikkan. Iya, iya, iya. Sakit hati 10 tahun bisa nambah 20 tahun jadi penyakit kronis sampai mati. Nah, jangan beri narasumber bocah odol, pikirannya belum mampu dan norak ucapannya bikin narasi goblok. Ya, buzzer-buzzer banyak yang panas, tapi ini gua aminin deh. Mudah-mudahan ini memang benar jebakan. Ya, mudah-mudahan ini memang benar jebakan. Ya, walaupun ada kemungkinan bahwasanya ini selain jebakan, berarti di atas Prabowo masih ada Mulyono. Wallahu a'lam bishawab. Menurut kalian gimana sayang? Gua Babe Aldo pamit dulu sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinaya walafu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya guys, jangan lupa cek deskripsi. Kalian bisa beli baju koko di situ, beli parfum di situ, dan daftar umroh di situ. Dicek sekarang. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.